Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya tentunya. Gimana kabarnya semuanya? Tentunya sehat semua ya. Saya berharap pada kalian semua dimanapun Anda berada, semoga selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan tentunya harus selalu semangat dan selalu bahagia. Oke, di video kali ini saya ingin membahas tentang video-video yang viral sedunia ya teman-teman, yaitu tentang Gus Samsudin. Ya, saya ngelihat di video di mana-mana itu benar-benar heboh tentang Gus Samsudin. Ternyata meskipun Gus Samsudin itu banyak yang nggak suka ya, ternyata banyak yang katanya salah, katanya gimana gitu ya. Ternyata benar-benar membawa berkah teman-teman. Saya lihat di video-video mana itu itunya view-nya pada naik semua ya. Benar-benar membawa berkah ya. Yang menghujat maupun yang tidak menghujat semuanya membawa berkah. Alhamdulillah. Dan sekarang Gus Samsudin lagi masih ada di penjara. Semoga Gus Samsudin cepat terselesaikan semua masalahnya ya, dan semoga selalu sabar, selalu sehat ya, karena kita sebagai umat muslim kita saling mendoakan ya, nggak boleh saling mencela, nggak boleh saling menjatuhkan satu sama lain ya, karena kita di sini jadi konten kreator itu sama-sama cari rezeki ya. Dan kenapa saya bikin video tentang ini? Saya itu mau sedikit berbagi tentang amalannya Gus Samsudin ya. Saya terus terang, saya itu fan-nya Gus Samsudin dari dulu ya. Saya sudah lama ngefan sama Gus Samsudin. Yang saya fan itu Gus Samsudin, Gus Idris, Mas Karyo, Kang Ujang, Gus Tommy. Itu saya ngefan banget ya. Tapi itu semua saya sebagai penyimak ya, sebagai fan-fannya ya, saya itu nggak mau menjelekkan satu sama lain, itu nggak mau ya. Saya lihat videonya mana yang baik ya saya ambil, tapi apabila nggak baik ya saya diemin aja ya, diambil yang baiknya aja. Intinya ambil baiknya, buang buruknya gitu aja ya. Kalau kita nonton video itu di mana-mana itu saya seperti itu ya. Jadi kalau yang jelek itu jangan diambil yang baiknya saja gitu ya. Dan saya bikin video ini karena saya fan-nya Gus Samsudin, dan Gus Samsudin lagi terkena masalah. Dan kebetulan saya waktu nonton YouTube-nya Gus Samsudin itu memberikan petunjuk, bukan petunjuk ya, memberikan amalan kepada fan-fannya itu ya, yaitu amalan yang dinamakan sholawat Nurjat Sejati ya. Waktu itu dia bilang suruh ngamalin sholawat Nurjat Sejati selama 40 hari ya. Dan itu saya itu waktu itu dalam kesusahan banget ya, dan saat itu aku bener-bener saya nyoba, saya amalin bener-bener 40 hari. Bener loh teman-teman, itu saya catat ya, mulai kapan, hari apa, tanggal berapa, itu saya catat. Setiap satu hari saya hafalin 1000 selama 40 hari ya. Itu aku catat, hari ini udah selesai 1000, besoknya saya udah selesai 1000. Itu saya amalkan selama 40 hari ya. Soalnya bilangnya Gus Samsudin seperti itu. Dan dia bilang insya Allah nanti akan, jika ada yang kesusahan akan lebih baik, banyak rezekinya, begitu katanya ya. Terus itu saya amalkan, benar-benar teman-teman, banyak. Saya sudah membuktikan ya semua itu. Saya sudah membuktikan, dan selama 40 hari itu saya setiap harinya mengamalkan 1000 kali ya. 1000 kali membaca Nurjat Sejati. Dan akhirnya saya masalah saya itu terselesaikan ya. Dan ada keajaiban lagi teman-teman. Keajaibannya banyak banget, dan mungkin itu kalau saya ceritakan itu seperti nggak masuk akal gitu loh teman-teman.
Seperti nggak masuk akal, bener-bener kalau yang dengerin itu mungkin alah nggak mungkin kayak gitulah. Tapi aku yang sudah ngalami ya, yang sudah menerapkan, yang sudah saya lakukan, itu bener-bener ajaib beneran loh. Bener itu teman-teman. Aku tuh kadang-kadang juga, loh kok begini ya, ternyata bener ya. Ternyata bener ya kayak gitu ya. Dan akhirnya pada saat itu, aku itu mbah saya tuh udah sakit ya. Mbah saya sakit udah parah. Sakit katanya waktu itu kena COVID. Dan dia umurnya sudah 85. 85 kan udah tua ya, udah tua-tua. Terus dokternya itu saat itu waktu di rumah sakit itu semuanya bilang kalau ini udah tua nggak mungkin kena COVID itu nggak mungkin sembuh. Terus anaknya suruh ngumpulin. Nah, suruh ngumpulin terus katanya suruh rencana gimana kan kalau orang di Taiwan tuh kalau orang banyak sakit di rumah masuk rumah sakit kan dokternya bilang seperti ini seperti itu kan. Terus anaknya dikumpulin terus rencananya anak gimana kalau anaknya bilang suruh biarin aja biar hidup dulu ya disuntik pakai obat, tapi kalau biar kita biarin ikhlasin aja ya udah ikhlasin gitu. Tapi alhamdulillah ya kakek saya ini yang saya asuh, saya berharap masih sembuh ya. Itu saya selalu sholawatin dia ya. Minum susu saya sholawatin, mau apa aja saya pokoknya mendekat dia itu saya sholawatin, saya berdoa supaya kakek saya sembuh lagi seperti biasa. Soalnya saya itu masih mau cuti kan masih membutuhkan dia. Aku kan juga lagi proses ya. Soalnya proses mau cuti juga nggak mudah ya. Nah, maka dari itu saya amalkan itu teman-teman. Saya amalkan 1000 sholawat setiap hari. Akhirnya dia sembuh ya. Dia sembuh ya aku waktunya cuti ya saya cuti. Dan setelah cuti, lucu. Emang rezeki saya itu lancar banget. Tapi aku di rumah di saat saya cuti itu saya juga bisa dibilang saya juga banyak berbagi lah sama teman-teman, sama tetangga. Itu saya berbagi jajan, berbagi uang, berbagi makanan kayak gitu ya. Biasa kalau orang dari kerja kan seperti itu, ke tetangga sedikit-sedikit berbagi, terus kita sedekah sesama orang yang sudah meninggal itu tentunya ya. Ya orang yang sudah meninggal itu saya beliin baju itu kan ya karena kayak sudah lama nggak ada di rumah ya, yang sudah meninggal saya beliin baju, saya sedekain, terus saya wakafin ibu saya. Itu bener-bener gimana ya, seperti tak terduga gitu loh. Di saat saya mau pulang itu ya semua biaya itu yang menanggung itu bos saya ya. Semua jajan semua bos, tiket ya bos, itu pun bos saya masih bilang begini, yang kurang apa suruh bilang kayak gitu kan. Aku masih disangoni ki kira-kira lek 12 juta ya enak teman-teman buat aku itu. Terus disuruh bilang sampai aku rebonding rambut aja dia yang bayarin. Terus dibilang sik kurang opo, lek kurang omongo, rasa sungkan, tapi aku kan orangnya maluan teman-teman ya. Aku orangnya maluan ya. Bahkan itu semua yang bayarin tuh majikan saya. Seperti itu teman-teman hebatnya. Dan ya di rumah saya 1,5 bulan habis cuti ya. Dan kebetulan mau pulang ke Taiwan itu ya teman-teman. Aku tuh kan transit, kalau mau ke Taiwan transit Hong Kong dulu ya. Dari Hong Kong mau nyari jurusan ke Taiwan di bandara ya. Mau ke Taiwan itu yang mana? Itu aku tuh sama sekali nggak melihat namanya orang Indonesia ya teman-teman. Aku tuh aneh, orang Indonesia kok nggak ada, semuanya itu orang Taiwan, orang Hong Kong. Aku tuh bingung banget, terus aku tuh mau jalan kemana, aku bingung kan. Kebetulan di Hong Kong itu kalau mau ke Taiwan itu masih jauh jalannya masih jauh. Terus aku bingung, terus aku nanya kata bahasa Taiwan ya. Terus aku nanya, aku nggak tahu jalan, terus aku nanya sama orang ya. Aku nanyanya, maaf numpang tanya, saya mau jalan ke Taiwan itu gimana caranya? Aku kayak gitu, saya mau jalan lewat mana kayak gitu ya, dari
itu di Hong Kong sana. Terus tiba-tiba tahu nggak teman-teman, ada orang di sebelah tangga ya, itu ngawe saya, ayo sini, aku tadi nungguin kamu dari tadi, kenapa nggak datang-datang, kayak gitu teman-teman. Terus aku tuh loh kaget, itu orang 3 ya, orang 3 yang laki-laki 1, yang perempuannya 2, itu bilangnya nungguin saya dari tadi, kenapa nggak saya cari-cari nggak ada. Padahal ya, aku orang itu nggak kenal sama sekali teman-teman. Lucu kan? Padahal orang itu nggak kenal, terus aku lihat aja, loh kamu siapa? Aku kayak gitu. Ayo, saya orang Taiwan, ini tadi baru main dari Hong Kong. Aku tadi nungguin kamu dari tadi, kenapa nggak kesini-sini, ayo bareng aku kita jalan sama. Terus oke. Terus aku tadi masih nanya, soalnya aku nggak tahu jalan, terima kasih ya, aku kayak gitu kan sama dia. Iya nggak apa-apa, terus yuk kita jalan bareng. Oke, terus aku tanya, loh kamu itu siapa? Aku kayak gini kan. Terus dia bilang, aku agent di Taiwan, tapi main ke Hong Kong. Oh oke, kita bareng kalau gitu kan. Ya udah, terus kita bareng, terus kita ngobrol-ngobrol ya. Kebetulan saya bisa ngomong bahasa Taiwan ya. Kita ngobrol, lalu dia ke toko ya, mau beli barang ya. Terus aku kan nggak beli barang, aku sudah bawa barang banyak, aku nggak bisa bawa. Dia ke toko beli barang, saya tuh dikasih petunjuk, ini kalau mau ke Taiwan itu jalannya ke sono, kamu ke sana, nanti jalan ke sana. Terus aku nggak mau, ya udah aku nungguin kamu aja di depan sini lah, aku nggak tahu jalannya, aku bilang kayak gitu. Oh iya kalau gitu ya kamu nunggu di sini gitu. Terus dia sama aku tuh, kok kamu pinter banget, kok kamu nggak tahu jalan mau nanya-nanya, itu kamu itu termasuk orang yang pinter loh, kayak gitu dia sama saya. Nah itu teman-teman, seperti nggak terduga ya, itu keajaiban sholawatnya seperti itu. Dan nyampe rumah bos saya ini, saya loncatin ya daripada nanti panjang lebar. Nyampe rumah sini ya, saya itu seperti orang gimana ya, selama saya kerja 2 minggu ya, waktu itu saya kerja 2 minggu, kok majikan saya itu tiba-tiba bilang begini, kamu sudah saya gaji, kayak gitu. Ini singkat cerita ya, biar waktunya cepet ya. Bos saya itu bilang begini, itu kamu sudah saya gaji, gitu sama saya. Loh, kan saya kerjanya baru 2 minggu kok udah digaji. Iya nggak apa-apa, kayak gitu. Terus saya tuh nggak percaya ya teman-teman. Terus udah 1 minggu itu baru saya lihat, saya ke bank bawa buku rekening, saya lihat ya, ternyata teman-teman, dulunya duit saya itu di bank itu kosong, tinggal 1.000 ya, emang saya sisain 1.000 ya, karena sudah saya ambil buat cuti semua, saya bawa ke Indo, saya sisain 1.000. Kok ternyata sama majikan saya itu, saya kerja selama 2 minggu itu karena dikasih 9 juta teman-teman. Ya Allah, bener-bener saya tuh nggak mengira kalau rezeki saya seperti ini. Terus aku, loh kok ada uang 9 juta, ini majikan saya ini salah apa gimana? Katanya nggak apa-apa, majikan saya bilang begitu, nggak apa-apa kayak gitu. Terus aku ya terima kasih sama majikan saya ya, sebenarnya ya malu, tapi kan itu sudah rezeki saya ya. Tapi 9 juta itu juga sebagian saya sedekahkan kepada orang lain juga teman-teman. Makanya kita kalau dapat rezeki, kita harus juga ngasih rezeki ke orang lain juga ya. Jangan kalau kita dapat rezeki, alhamdulillah aku dapat rezeki, saya alhamdulillah punya duit, dimakan sendiri. Jangan, berterima kasih, nanti kita juga ngasih juga, kayak gitu ya. Nah itulah yang saya amalkan, sholawat Nur Sajudati dari Gus Samsudin ya. Maka dari itu, kalau ada orang bilang Gus Samsudin itu katanya penipu lah, katanya beginilah, ya biarin aja dia kalau melakukan seperti itu, ya kan yang nanggung dia sendiri ya.
diambil positifnya saja, buang negatifnya kayak gitu loh teman-teman. Toh aku yang sudah merasakan ini benar-benar loh kejadian, dan pada saat itu aku juga ketemu sama Guse, ketemu teman-teman di bandara, dia mau ke Hong Kong, saya mau ke Taiwan. Lucu kan, seperti aneh gitu loh. Kita ketemu Guse, waktu itu aku juga nyapa, dia lagi pengecekan, aku mau ngambil fotonya itu nggak boleh sama tugas bandaranya teman-teman, tapi saya ketemu waktu itu Guse mau ke Hong Kong, dia itu sama istrinya yang kedua, bukan sama Umi Eha, sama siapa itu yang satunya itu Umi siapa itu yang satunya, lupa aku. Sama itu kan aku juga pernah menyapa Kang Andi, waktu itu Kang Andi juga ikut, saya juga ngelihat, dan saya berterima kasih sama Gus Samsudin ya, sudah memberikan amalan-amalan, dan saya melakukannya, ternyata Masya Allah benar-benar seperti keajaiban dari Allah yang datang ya. Terima kasih banyak, dan saya ucapkan kepada Gus Samsudin yang di sana, semoga selalu sabar, semoga masalahnya cepat terselesaikan ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak pada Gus Samsudin. Saya ikut sedih ya, mudah-mudahan Gus Samsudin cepat keluar dari masalahnya ya. Oke. Saya bacakan Al-Fatihah buat Gus Samsudin, khususnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga Gus Samsudin cepat masalahnya cepat selesai, dan semoga selalu diberi kesabaran. Oke, cukup sekian, terima kasih cerita-cerita saya tentang amalan-amalan dari Gus Samsudin yang saya sudah lakukan. Ternyata manfaatnya banyak sekali ya. Terima kasih banyak, cukup sekian, terima kasih. Dan bagi yang menonton ya, barangkali ya senasib dengan saya, coba amalkan 41 hari, mengamalkan sholawat Nur Syadzati. Insya Allah dimudahkan rezekinya, di lapangan dadanya, ditenangkan hatinya dan jiwanya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma berbagi pengalaman ya teman-teman. Banyak yang menghujat di sana, banyak yang menghujat Gus Samsudin, tapi saya nggak ikut-ikutan karena terus terang saya bukan ya gimana ya, saya terharu gitu loh. Toh Gus Samsudin itu video-videonya itu banyak manfaatnya loh teman-teman ya. Yang pertama, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada kedua orang tua, itu yang sangat bagus bener, bagus banget itu. Nggak ada, kalau saya lihat itu ya ada sedikit, ya namanya orang ya, kalau ada kesalahan itulah wajar lah, karena kita hanya manusia biasa ya, wajar kalau mempunyai kesalahan itu. Tapi kalau yang salah jangan diikutin gitu loh, ambil baiknya buang buruknya gitu aja ya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye bye.